Baik, teman-teman pembelajar, kali ini saya akan bagikan cara untuk menggunakan Microsoft Planner baik melalui Teams ataupun melalui portal Office 365. Langsung saja, ini saya tampilkan adalah sebuah tugas-tugas menggunakan planner yang pernah saya buat ya. Saya membuat misalnya tugas mata pelajaran ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan seterusnya. Ya, satu tugas ini, satu menu atau satu bucket ini bisa terdiri dari beberapa tugas-tugas ya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini juga bisa kita lihat tampilannya melalui portal Office 365 ya, seperti ini misalnya. Tinggal dibuka saja, diklik tanda kotak 9 ini, pilih semua aplikasi, kemudian pilih Planner. Kalau belum ada di sini, tinggal dicari aja di sini, diketikkan Planner di sini ya. Ini ada. Saya sudah tinggal diklik aja, saya sudah klik dan ini adalah tampilannya, tampilan Planner yang pernah saya buat ya. Ini adalah planner-planner yang pernah saya buat. Jadi tampilannya bisa ditampilkan semua, misalnya seperti ini tampilannya ya. Ini terakhir yang saya buat untuk contoh, misalnya yang ini saya buka. Nah, ini persis tampilannya sama dengan yang di Teams. Kita lihat di Teams. Nah, ini yang di Teams. Nah, baik, langsung saja kita praktekkan sekarang bagaimana menggunakan planner di Teams. Nah, untuk memunculkan menu aplikasi planner di Teams ini, diketik saja, langsung aja ketik titik 3 ini, kemudian ketikkan planner. Yang ini task by planner and to do. Nah, kemudian tambahkan, klik add. Nah, dia sudah masuk di menu Teams kita di sini. Ya, sudah ada di sini. Jadi kita tidak perlu cari-cari lagi. Nanti ketika kita mau menggunakan planner, tinggal diklik saja ininya, plannernya. Nah, ini tadi tampilan yang sama dengan yang di portal Office 365. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah plan baru ya. Caranya di mana? Kita pilih tanda plus di sini, new list or plan di sini. Ya, saya klik. Kemudian tugasnya apa? Misalnya saya sekarang akan, kalau yang sebelumnya saya buat tentang tugas-tugas mata pelajaran, sekarang saya membuat misalnya tugas-tugas di sebuah sekolah untuk para guru misalnya. Saya akan membuat beberapa tugas, misalnya ini adalah kegiatan akhir dan awal tahun ajaran misalnya. Kegiatan sekolah. Ditugaskannya di mana? Misalnya saya tugaskan misalnya di sini, di kelas mana? Saya tugaskan di kelas praktek level 200 misalnya. Kemudian di channel mana? Saya masukkan nanti di channel general. Kalau tadi atau di sini di latihan level 200 misalnya. Nah, kalau sudah di create. Nah, setelah di create, nah di sini sekarang sudah ada tampilan seperti ini. Nah, ini adalah nanti kita akan membuat menu-menu atau bucket-bucket ya namanya. Di sini bucket itu mungkin menu ya. Yang pertama saya akan rubah dulu di sini, saya klik yang ininya ya. Saya akan membuat plan yang pertama adalah tentang PPDB misalnya. PPDB. Ya. Kemudian yang ini nanti menu yang kedua saya akan membuat tugas tentang e-raport misalnya. Kemudian bucket yang ketiga atau menu yang ketiga nanti saya akan buat tugas mengenai MOS, kegiatan MOS nanti, masa orientasi siswa ya. Jadi saya sudah menyiapkan 3 buah bucket ya. Nah, bucket-bucket ini saya akan isi minimal ada 3 tugas ya. Untuk yang PPDB pertama saya akan buatkan tugas, misalnya tugasnya tentang rapat persiapan misalnya. Rapat persiapan. Oke. Nah, kalau sudah saya buat judul tugasnya, saya klik add task.
Untuk due date-nya dan assign-nya saya lewati dulu. Saya langsung add task. Nah, kalau saya sudah add task, saya klik di luar, dia sudah muncul seperti ini. Kita klik lagi. Nah, ini akan muncul untuk detail isiannya. Ditugaskannya kepada siapa misalnya? Ketua panitia, misalnya saya sudah menunjuk ketua panitia misalnya. Di sini ada ketua panitianya misalnya ini. Kemudian selanjutnya label, misalnya saya mau berikan label itu pewarnaan ya. Misalnya saya kasih label warnanya hijau misalnya untuk label PPDB. Diklik lagi ininya ya. Diklik lagi ininya. Green-nya diganti dengan misalnya PPDB ya. Jadi saya membuat label PPDB warnanya hijau ya. Jadi nanti di sini untuk yang di sebelah sini nih labelnya hijau semua PPDB. Kemudian kapan waktunya? Rapatnya misalnya saya minta tanggal 14 Juni misalnya. Ya. Due date-nya tanggal 14 itu juga, berarti hari itu harus sudah dilaksanakan. Ya. Nah, kemudian prioritasnya ini ya misalnya important, penting. Ya. Jadi ada tanda di sini, muncul tandanya bahwa ini menandakan penting. Kemudian catatan, segera bentuk panitia pelaksana. Oke, saya klik di luar, saya lihat di bawahnya. Kemudian di sini misalnya mau dikasih catatan, misalnya dalam kepanitiaan itu misalnya ada misalnya sekretaris, ya, kita tambahkan lagi misalnya bendahara. Kemudian misalnya anggota dan seterusnya misalnya ya. Oke. Nah, ini kalau sudah kita klik saja di luar, di bagian luar. Nah, ini berarti sudah masuk tugas yang ini ya, yang pertama untuk PPDB. Nah, rangkaian berikutnya setelah rapat apa lagi ya, saya tambahkan tugas lagi ya. Tambahkan tugas misalnya di sini adalah penetapan jadwal, penentuan daya tampung. Penentuan daya tampung. Penentuan daya tampung. Saya add tasknya ya. Kemudian saya klik lagi. Nah, di sini saya tambahkan kepada siapa? Kepada panitia. Misalnya panitianya siapa saja sudah terbentuk tadi, ada misalnya ada ini si B, si C dan seterusnya misalnya. Saya tugaskan kepada mereka. Kemudian labelnya tadi saya sudah buat label PPDB yang ini. Label PPDB. Kemudian kapan waktunya? Ini paling lambat kalau tadi berarti sehari setelahnya harus sudah ditentukan. Ya, harus sudah ditentukan. Paling lambat tanggal 16 sudah deal ya. Catatan ya, kalau ada catatan silakan dimasukkan, kalau misalnya tidak ada tidak apa-apa ya. Nah, kalau sudah kalau ada komen atau ada lainnya lampiran silakan ditambahkan. Kalau tidak ada saya klik di luar. Nah, ini tugas yang kedua sudah masuk. Kemudian tugas yang ketiganya misalnya sosialisasi PPDB ya. Saya klik, saya tambahkan add task. Nah, sudah masuk tugasnya, saya klik di luar dulu, kemudian saya klik lagi di sini untuk memasukkan detailnya. Ditugaskan kepada siapa? Kepada seluruh panitia misalnya ya. Tugaskan kepada seluruh panitia. Kemudian labelnya tadi saya sudah buat sama PPDB. Kemudian startnya kapan? Sosialisasi akan dimulai tanggal 21 misalnya sampai tanggal 25 misalnya. Tuh. Catatan misalnya melalui berbagai media misalnya. Nah, itu. Nah, kalau sudah saya klik di luar. Nah, ini berarti satu tugas PPDB ini, satu bucket atau satu menu PPDB ini sudah ada 3 tugas di dalamnya. Ya. Berarti kita sudah membuat satu buah bucket.
Bagaimana untuk bucket yang kedua? Sama seperti tadi. Ya, tinggal kita tambahkan ya seperti tadi. Ya, apa misalnya? Sudah 2 bucket dan seterusnya. Begitu juga yang ini, ya. Lalu saya tambahkan lagi misalnya satu lagi distribusi rapor. Ya. Rapor. Saya add tasknya, kemudian saya keluar dulu, saya klik lagi untuk mengisi detailnya, ditugaskan kepada siapa, seperti tadi diisi ya, ini contoh saja. Kemudian labelnya saya tambahkan label e-rapot. Kemudian kapan titik mangsanya, misalnya pembagian rapot tanggal 25 misalnya. Due date-nya juga tanggal 25 karena 1 hari. Oke. Misalnya distribusi melalui email. Kalau sudah saya keluar. Nah, ini sudah jadi 2 bucket atau 2 menu, PDB dan e-rapot. Bagaimana dengan yang bucket yang ketiga? Ini saya akan tambahkan bagian MOS, misalnya pembentukan panitia MOS. Sudah. Ini berarti kita sudah membuat 3 buah bucket, dengan masing-masing bucket ada 3 buah tugas. Ya. Ini tampilannya bisa kita lihat baik secara list seperti ini. Nanti akan kelihatan siapa saja yang sudah menyelesaikan tugasnya. Kalau tampilan board seperti ini, tampilan chart seperti ini. Ya. Nah, bagaimana tampilan di kelas tim jika kita masuk ke dalam kelas Teams-nya? Nah, saya akan masuk ke dalam Teams di sini. Ya. Saya lihat di channel ini tadi kita tugaskannya latihan level 200 ya. Di sini ada, nanti akan muncul di sini nih, ada tambah 2 yang belum kelihatan, kita akan lihat. Nah, ini dia kegiatan sekolah tadi yang kita buat di planner, apa saja isinya. Nah, ini dia tugas-tugasnya ya. Jika seseorang dalam kelas ini sudah menyelesaikan, dia akan mencek listnya, maka nanti akan ada notifikasi bahwa itu sudah diselesaikan. Bagaimana tampilan di portal Office-nya? Seperti ini ya. Saya akan lihat, ini dia, ada kegiatan sekolah tadi yang baru kita buat. Nah, ini dia persis sama ya. Jadi demikian cara menggunakan Microsoft Planner baik melalui Teams ataupun melalui portal Office 365. Semoga bermanfaat, silahkan dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih.